Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKT kelas A, akan menampilkan, proyek kami, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Inkubator Penetas Telur Ayam Berbasis Mikrokontroler ESP32 untuk meningkatkan efisiensi penetasan. Sebelum menjelaskan, proyek yang akan kami buat, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, yaitu Dewi Indah Saputri dengan NIM D400/2084. Kemudian ada teman saya, Dia Sheryl Ihsan dengan NIM D400/2004. Lalu ada teman saya, Vika Aleida Putri dengan NIM D400/2083. Dan selanjutnya ada teman saya yaitu Asri Yuseila Nur Aziza dengan NIM D400/200/112. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai abstrak yang sudah kami buat. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi semakin pesat di berbagai bidang, terutama di industri peternakan. Pemanfaatan teknologi pada industri peternakan membawa sejumlah manfaat, seperti peningkatan efisiensi dan peningkatan kapasitas produksi. Penerapan teknologi pada industri perunggasan terlihat pada penggunaan inkubator untuk menetaskan telur dengan kapasitas tinggi, dan memungkinkan peternak untuk menetaskan telur ayam tanpa memerlukan induk ayam. Penggunaan teknologi IoT dapat membantu mengatasi tantangan inkubasi telur secara manual, yaitu suhu dan kelembapan yang tidak stabil, pembalikan telur yang tidak akurat, dan telur pecah atau terjatuh. Masalah-masalah ini dapat mengurangi efisiensi inkubasi dan menghasilkan anak ayam yang tidak sehat. Teknologi Internet of Things atau IoT digunakan untuk memantau solusi inkubasi. Node MCU ESP32 digunakan untuk mikrokontroler dan juga modul Wi-Fi. Sensor DHT11 digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan inkubator. Lampu digunakan untuk menghangatkan telur dan kipas DC digunakan untuk mendinginkan jika inkubator terdeteksi pada suhu panas. Oleh karena itu, pengembangan sistem monitoring inkubator ayam berbasis mikrokontroler ESP32 bertujuan untuk membantu peningkatan efisiensi penetasan dan meningkatkan kapasitas produksi pada industri perunggasan. Untuk diagram situasinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Asri. Silakan. Oke, untuk diagram situasinya, yaitu untuk situasi dari inkubator ayam sendiri, itu dilengkapi oleh sensor DHT 11. Lalu di sini nanti akan ada beberapa indikator seperti indikator untuk LED-nya, lalu untuk pemanasnya dan juga untuk fan-nya. Lalu untuk inkubatornya nanti akan dihubungkan oleh node MCU ISP32 yang akan dihubungkan dengan internet dan dihubungkan dengan cloud, yang nanti cloud ini akan mengirim data ke Google Sheet dan juga akan memproses pemrogramannya melalui Blink. Baik, selanjutnya untuk rangkaian dari elektronik ini sendiri, di dalam inkubator ini ada beberapa sensor yang digunakan, yaitu ada di HT11, yaitu untuk mengukur dari sensor suhu. Kemudian untuk mikrokontroler yang digunakan adalah ESP32. Lalu untuk indikator sendiri, di sini digunakan dari LED. Kemudian untuk tampilan inkubator sendiri nanti akan ditampilkan melalui dari LCD. Kemudian untuk memanaskan dari inkubator itu menggunakan dari lampu bohlam, dan untuk mendinginkan inkubator ketika terdeteksi suhu panas itu akan digunakan fan DC. Kemudian dari mikrokontrol ESP32 ini akan dihubungkan melalui Wi-Fi atau internet, akan terhubung ke cloud. Nah, nanti di cloud ini akan terbagi dua. Yang pertama, untuk datasheet-nya nanti akan digunakan Google Sheet, dan untuk pemantauan controller menggunakan smartphone itu digunakan dari aplikasi Blink.
Nah, kemudian untuk jadwal proyeknya itu yang pertama yaitu kegiatan membelah 20 abstrak pada jurnal itu dilakukan pada minggu kedua bulan September. Lalu untuk pencarian ide konsep yang dikerjakan itu akan dilakukan pada minggu ketiga bulan September, mohon maaf. Lalu untuk pencarian alat dan pengerjaan program itu dilaksanakan pada minggu keempat bulan September dan pertama dan kedua bulan Oktober. Lalu untuk trial dan error 1 dan IoT dasar dan juga perancangan dan pengerjaan inkubator itu akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Oktober. Lalu untuk IoT intermediate dan pembuatan Blink dan juga perancangan dan instalasi rangkaian itu akan dilakukan pada bulan November untuk minggu ke-1, 2, dan juga 3. Lalu untuk percobaan alat dan pembelian telur dan juga trial error untuk finalnya itu akan dilakukan pada bulan ke-4 November dan juga bulan pertama Desember. Kemudian untuk pembuatan laporan dan juga RAB-nya akan dilakukan pada bulan Desember untuk minggu kedua, 3, dan 4, serta minggu pertama bulan Januari. Untuk kelengkapan surat D1 sampai dengan D4 itu akan dilakukan pada bulan Januari pada minggu kedua. Selanjutnya di sini merupakan jadwal per minggu dari pelaksanaan dari pengerjaan proyek inkubator penetas telur. Di sini terdapat beberapa tanda. Yang pertama V, yaitu sebagai tanda selesai. Kemudian strip bergelombang itu sebagai tanda dia di dalam suatu proses. Kemudian lambang X yang menandakan itu belum dikerjakan. Di sini terdapat 2 kegiatan yang telah selesai. Dan di sini terdapat 1 proses yang sedang berjalan. Dan 17 kegiatan yang belum dikerjakan. Pada bagian atas merupakan minggu dari kegiatan itu tersebut. Di sini dari minggu pertama, di mana kegiatannya itu membedah 20 abstrak pada jurnal, hingga ke minggu ke-17 tentang kelengkapan surat D1 dan D4. Fungsinya ada kegiatan jadwal per minggu ini agar kegiatan proyek tetap dalam jadwal yang telah disusun, sehingga tidak ada tabrakan ataupun permasalahan di dalam pengerjaannya. Dalam waktu pengerjaannya dilaksanakan dalam waktu 1 minggu per warna. Di sini berdasarkan warna, nanti masing-masing anggota kelompok memiliki tugasnya masing-masing dan peranannya masing-masing dalam pengerjaan proyek ini. Sehingga semua kelompok akan bekerja dan semua kelompok akan menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan dan mencapai keberhasilan yang lebih tinggi ketimbang kita tanpa melakukan manajemen proyek. Di sini terdapat 4 kelompok, terdapat 4 anggota, saya sendiri, Dia Sairul Iksan, kemudian ada Dewi Indah Saputri, Vika Alaida Putri, dan Astri Yusela Nur Aziza. Di sini juga terdapat 17 kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dimana 17 kegiatan ini akan berdasarkan dari minggu yang akan dilaksanakan. Di sini berarti terdapat 17 minggu. Di sini yang telah selesai yaitu membedah 20 abstrak pada jurnal dan mencari ide konsep yang akan dikerjakan. Sekarang kami masuk ke minggu ketiga, yaitu pengerjaan program dan identifikasi sensor serta alat, yaitu pencarian lokasi dan bahan. Nanti di sini akan berdasarkan warna siapa saja yang akan mengerjakan bagian-bagian tersebut. Sehingga di sini nanti teman-teman anggota juga bisa melakukan checklist jika memang kegiatannya telah dilaksanakan. Dan jika kegiatannya akan mulai langsung, andaikan tim pencari bahan ke lokasi dinilai sudah pada saat minggu ketiga, itu boleh menceklis pada kegiatan pada minggu keempat. Sehingga ketua kelompok ataupun dosen Pak Fajar Suryawan bisa mengetahui bahwa proses telah dilaksanakan. Begitu seterusnya hingga proyek nanti selesai.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan teman-teman dari kelompok PKT kelas A, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.